Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. Hi. Hey. Hi. Good morning guys. So, how's your life today? Is it good? Yeah. Always pray that we are all of us are in a good condition. So, thank you guys for always coming back to my English channel. Terima kasih loh untuk selalu kembali ke English channel saya. Okay, so what's about today? Today we are going to discuss a new material and it's called degree of comparison. Jadi hari ini kita akan membahas materi baru, degree of comparison. Apa tuh itu degree of comparison? Saya yakin kalian sudah pernah membahasnya karena ini materi yang sudah diajarkan ketika di SMP. Jadi hari ini kita hanya recall your knowledge saja, mengingat-ingat kembali pengetahuan Anda tentang degree of comparison. Degree of comparison itu yang mana Tomis? Itu loh yang lebih tampan, paling pintar, sama pintarnya. Nah itu derajat perbandingan. So, let's go. Concept of degree of comparison. Jadi degree of comparison itu in English itu adalah sebuah grammar yang menggunakan adjektif, kata sifat, dan juga adverb, keterangan untuk menunjukkan seberapa kecil, seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa pendek, seberapa banyak, seberapa sedikit dari sebuah kualitas, jumlah, ataupun posisi dari kata benda. Kata bendanya bisa berupa manusia, benda, dan tempat yang akan dibandingkan dengan kata benda lainnya dalam sebuah kalimat, ya, menunjukkan kualitas, menunjukkan jumlah, menunjukkan posisi, ya. Nah, next, bentuknya untuk degree of comparison itu ada 3. There are 3 forms of degree of comparison. Yang pertama, ada 2 bentuknya yang digunakan. Seperti tadi saya bilang, adjektif sama adverb. Nah, adjektif itu apa? Sifat. Adverb itu apa? Kata keterangan. Jadi kalau yang digunakan adalah adjektif, berarti kita sedang membandingkan sifatnya. Kalau kita menggunakan adverb, berarti kita sedang membandingkan manner-nya. Contohnya kalau yang pakai adjektif, Ani secantik ibunya, betul. Budi lebih tampan dari Jono. Bella adalah gadis termuda. Jadi yang dibandingkan adalah sifatnya, secantik, lebih tampan, termuda. Sedangkan kalau adverb itu adalah manner-nya, dia lebih ke ada kata kerjanya. Kalau adjektif itu lebih ke kalimat nominal. Kalimat nominal berarti kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kalau adverb berarti ada kata kerjanya. Contohnya, Anas belajar. Kata kerjanya adalah belajar. Nah, belajar yang bagaimana? Belajar yang serajin Anis. Berikutnya, mereka berjalan lebih lambat. Ada kata kerjanya apa? Berjalan. Berjalannya bagaimana? Lebih lambat. Nah, berikutnya, Deva makan. Kata kerjanya makan. Makannya bagaimana? Paling cepat. Nah, yang dibandingkan adalah manner-nya. Salah sebut. Nah, sekarang kalau tadi formnya ada 2, sekarang bentuknya, jenisnya itu ada 3. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. Ada 3. Positif. Nah, sekarang kita positif. Positif adalah membandingkan 2 hal yang setara. Setara, equals. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi sejajar. Contoh, dia secantik ibunya, dia berjalan secantik Syahrini. Nah, bentuk yang kedua adalah comparative degree, perbandingan yang lebih. Nah, salah satunya, contoh, Keong lebih lambat daripada kuda. Keong berlari lebih lambat dari kuda. Yang terakhir adalah bentuk superlatif. Super berarti perbandingan tentang yang terpaling. Nah, John adalah siswa terrajin di kelas. John belajar paling rajin di kelas. Jadi ada 3, sejajar, lebih, paling. Nah, itu ada ciri-cirinya Mas Mbak. Untuk yang positif, ciri-cirinya apa sih Miss? Positif itu selalu menggunakan kata S. Itu ciri-ciri positif. Sedangkan kalau komparatif selalu ada kata then-nya, namanya juga dibandingkan. Pasti ada kata daripada, dari, then.
Kalau superlatif ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya menggunakan kata the, paling. Oke guys, next. Sama ya, yuk post. Equal, sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, artinya sama saja. Nah, tadi saya bilang bahwasanya ciri-cirinya adalah ada kata s atau s not s, sama, membandingkan menunjukkan bahwa kedua benda itu sama atau tidak sama, tidak samanya sama. Contohnya adalah ya guys, selalu menggunakan s. Contoh, you are as beautiful as your mother. Jadi s. Titiknya diisi apa, Miss? Titiknya diisi kata sifat tanpa imbuhan apapun. Jadi kata sifat asli. As beautiful as tall as smart as. Nah, kalau ditambahin not artinya ya sama tidaknya. Jadi kalau temanmu nggak cantik, ternyata kamu juga tidak cantik, berarti kamu dan temanmu sama-sama tidak cantiknya, gitu lah ya. Oke, next. Kita pakai adverb. Adverb ingat, kalau adverb ada kata kerjanya ya. Kalau adjective itu tidak ada kata kerjanya, hanya ada kata sifatnya. We study as not seriously as they. Jadi kita tidak serius belajar, mereka juga tidak serius belajar. Jadi kita itu sama-sama tidak seriusnya dalam belajar. Paham ya? Ingat, kalau positive degree ciri-cirinya adalah s. Nah, contoh nih, John is as strong as James. Peter is not as fast as Paul. Sama kuatnya, sama tidak cepatnya. Comparative degree. Bentuk yang kedua adalah comparative degree. Kalau yang positif tadi ciri-cirinya adalah s. Kalau komparatif tadi apa ciri-cirinya? Selalu menggunakan kata then. Apabila kamu menemukan kata then, berarti bisa dipastikan itu adalah comparative degree. Yuk kita mulai. Konsepnya adalah ya membandingkan dua hal, satunya lebih dari satunya. Nah, kalau tadi hanya menggunakan kata sifat, kalau yang positif. Nah, kalau komparatif ini beda lagi peraturannya. Pertama, ciri-cirinya dia menggunakan kata then. Yang kedua, kalau yang tadi hanya diisi oleh kata sifat, maka kalau yang ini ada peraturannya, Mas Mbak. Peraturannya adalah begini. Apabila kata sifatnya itu cuma terdiri dari satu suku kata, maka cukup ditambahkan er atau r. Contoh kalimat di samping, the yellow pencil is longer. Kenapa kok dia longer? Karena kata sifatnya terdiri dari satu suku kata, long, maka cukup ditambahkan er atau r. Harus ada kata then ya, karena then itu penanda bahwasanya kalimat itu adalah perbandingan, komparatif. Berikutnya, kalau terdiri dari satu suku kata, tambahkan r atau er. Maka kalau lebih dari satu suku kata bagaimana? Tambahkan more. Oke ya, jadi kalau beautiful itu berarti lebih dari satu suku kata, tidak boleh, tidak bisa beautifuler, tidak ada. Maka dia harus berubah menjadi more beautiful. Yuk kita lihat konsepnya. Tidak, kamu bisa pause lalu kamu tulis ya. Nah, kalau satu suku kata cukup tambahkan r atau er. Lebih dari satu suku kata tambahkan more ya. Oke, contohnya I am taller than you. Karena dia tall maka cukup tambahkan er. Karena dia beautiful maka tambahkan more. Yes, you study more diligently than I do. Ingat, selalu ada kata then pada comparative degree. Kamu bisa pause lalu bisa catat. Contohnya, a horse can run faster. Karena dia fast cuma satu maka cukup tambahkan er. Expensive itu lebih dari 3 maka tambahkan more. Ingat, kedua kalimat ada kata then-nya. Ingat ya, kalau positif selalu ada kata s. Komparatif selalu ada kata then. Itu wajib. Oke, next. Yang terakhir adalah superlative degree. Namanya super itu berarti paling ya guys ya. So gimana tadi? Nah, kalau tadi komparatif itu lebih dari satunya, berarti kalau
superlatif itu berarti yang paling. Nah, kalau tadi komparatif itu rumusnya, kalau satu suku kata tambahkan R, kalau superlatif, kalau dia satu suku kata tambahkan EST. Contoh, I am the smartest. Nah, karena dia smart, cuma satu suku kata, bukan smart ya lah. Bilangnya smart, berarti dia satu suku kata tambahkan EST. Pretentious itu lebih dari satu suku kata, maka tambahkan most. Ingat, saya ulangi lagi, kalau positif itu ciri-cirinya S, komparatif ciri-cirinya adalah then, superlatif ciri-cirinya ada kata the smartest, the most, pretentious. Nah, satu suku kata tambahkan EST, lebih dari suku kata tambahkan most. Ingat, sebelumnya harus ada kata the. Contoh, she is the tallest student, she is the most beautiful among them. Ini yang adverb, she speak English the most fluently. Ingat ya, kamu bisa pause lalu catat. Ini untuk contohnya. Elephant is the largest of all land animals. Susan is the most intelligent girl in the class. Harus ada kata the. Kemudian kalau satu suku kata tambahkan EST. Kalau lebih dari suku kata tambahkan most. Nah, ini adalah irregular adverb adjective ya. Adalah. Kalau smart itu enak. Kalau positif cukup as, smart as. Komparatif, karena smart itu satu suku kata berarti smarter than. Kalau superlatif berarti paling, the smartest. Smart jadi smarter, jadi smartest. Sama seperti tadi, small menjadi smaller, menjadi smallest. Long menjadi longer, menjadi longest. Nah, masalahnya ada beberapa kata sifat yang berubah total. Contoh, saya kasih 5 contoh. Yang pertama, good. Good itu as good as, betul. Ketika menjadi komparatif, tidak boleh berubah menjadi gooder. Tidak ada gooder. Goodest, tidak ada. Karena good akan berubah menjadi better dan akan berubah menjadi best. Contoh lagi. Bad akan berubah menjadi bukan better, bukan baddest, tapi akan berubah menjadi worse dan berubah lagi menjadi worst. Many tidak berubah menjadi meanest, tapi akan berubah menjadi more and most. Ini saya kasih 5 contohnya. Masih banyak, kamu bisa cari sendiri. Guys, saya kira I think that's all my explanations about degree of comparison. Cukup ya penjelasan saya. Nah, kalau kamu belum paham, kamu bisa menghubungi saya langsung lewat akun Instagram ataupun personal WhatsApp ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Oh ya guys, sebelum saya akhiri pelajaran kita hari ini, please dong like video saya and then jangan lupa untuk subscribe channel saya. Hari ini channel saya harus tambah subscribernya dong ya. Kalau nggak nambah berarti kalian nggak ikut pelajaran saya. Okay guys, thank you very much for watching. I'll see you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next week. Bye.